Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma sya'allah la yasbiqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sya'allah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid, di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ziarah Makkah, Madinah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bi salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Sebelumnya saya minta maaf karena Abah masih ke Jawa menghadiri haul gurunya beliau, maka beliau memberikan amanah ini kepada saya. Saya sebenarnya masih kurang pantas karena ini amanah, maka saya harus melaksanakannya sebisa mungkin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi yaumil qiyamah nafasallahu kurbatan. Man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Jadi di hadis tersebut itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ada satu sistem Allah yang berlaku untuk kita semua. Satu sistem ini berjalan daripada sistem-sistem yang Allah ciptakan yang berlaku di dunia ini. Apa sistem tersebut? Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu ada. Allah itu akan selalu membantu kapan? Ketika seseorang tersebut selalu ada, selalu membantu kepada saudaranya. Selalu ada untuk sesamanya. Bantu orang lain, maka engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bantuanmu kepada orang lain, semakin banyak bantuan Allah kepada kamu. Terus orang yang seperti ini, orang yang selalu banyak membantu orang lain, ini sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digolongkan termasuk sebaik-baik manusia. Digolongkan sebaik-baik manusia. Nabi Muhammad katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Tahukah kamu, kata Nabi, tahukah kamu siapa sih orang yang paling baik, orang yang paling sempurna, sebaik-baik manusia? Tahukah kamu siapa? Mereka adalah orang yang paling banyak memberikan manfaatnya kepada orang lain. Dia punya ilmu dibagi, dia punya harta dibagi,
dia punya tenaga membantu orang lain. Semua yang dia miliki itu berguna untuk orang lain. Nabi Muhammad SAW itu juga memberikan contoh kepada kita. Bagaimana sih orang yang sebaik-baik manusia tersebut? Selain beliau yang mengatakan, beliau pun memberikan contoh. Lihatlah ketika beliau di Mekkah, beliau berdakwah kepada kaum Quraisy. Apa yang beliau dapati? Hinaan, cacian. Beliau dikatakan gila, beliau dikatakan tukang sihir. Itu dakwahnya Rasulullah SAW. Yang beliau dapati adalah cacian dan makian. Tapi ketika ada seseorang yang membutuhkan, padahal itu orang kafir, apakah Rasulullah akan menghinanya? Apakah Rasulullah akan tidak membantunya? Oh, salah. Ternyata Rasulullah SAW, walaupun itu orang kafir, Rasulullah bantu. Rasulullah bantu. Padahal apa? Mereka orang kafir. Maka tak heran ketika Rasulullah ingin hijrah, Rasulullah katakan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, ini barang milik fulan, ini barang milik fulan, ini barang milik fulan." Dan nama-nama yang disebutkan itu orang kafir semuanya. Kenapa banyak barang berharga di rumah Rasulullah? Karena mereka orang kafir faham Rasulullah ketika dimintai bantuan, Rasulullah akan memberikan bantuan terbaiknya. Muhammad, tolong jagakan barangku ini barang berharga. Rasulullah jaga baik-baik itu barang. Rasulullah jaga baik-baik itu barang. Kenapa? Rasulullah kalau dimintai bantuan, Rasulullah akan memberikan bantuan yang terbaik. Makanya beliau terkenal di kaum Quraisy. Gelarnya beliau Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suka membantu kepada sesama. Beliau ketika waktu subuh hari, setiap hari beliau mendapatkan ludah. Ketika beliau ingin ke masjid, beliau diludahi oleh salah satu tetangganya. Pingin ke masjid lewat, diludahin. Diludahin terus. Setiap hari. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tiba-tiba orang yang ngeludahin ini tidak ada kabarnya. Akhirnya Nabi Muhammad tanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kamu fulan? Kemanakah dia? Kenapa hari-hari ini tidak terlihat?" Katanya para sahabat, Ya Rasul, fulan sakit. Beberapa hari lalu fulan ini sudah sakit. Oh, baiklah. Akhirnya beliau kembali ke rumahnya, mengambil makanan, mengambil minuman, lalu beliau datangi orang tersebut. Sesampainya di rumahnya orang tersebut, beliau ketok rumahnya. "Man, siapa?" Kata tetangganya tadi, "Man, siapa?" Qal, "Ana Muhammad." Saya Nabi Muhammad. "Madza turid?" Mau apa kamu? Ini orang takut di hatinya. Takut. Kenapa? Dia berprasangka setiap hari ketika setiap hari dia menggoliminya. Tahu-tahu dalam keadaan lemah, Nabi Muhammad ini datang. Untuk apa? Membalas dendam. Untuk apa? Membunuhnya. Itu yang dipikirkan oleh tetangga tersebut. Ternyata tidak. Ketika ditanyakan, "Kamu mau apa? Kamu mau apa Muhammad?" Katanya Nabi Muhammad, "Aku mendengar kamu sakit, maka aku datang untuk menjengukmu." Akhirnya apa?
ini tetangga yang zalim, akhirnya meneteskan air mata, berderai, berkaca-kaca matanya. Sambil menangis dia buka pintunya, dia katakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ketahuilah, orang yang memprovokasiku, orang yang menyuruhku untuk membencimu, untuk sangat-sangat memusuhimu, ketika aku sakit mereka semua tidak ada. Semuanya pada hilang, semuanya pada kabur. Tapi engkau, wahai Nabi Muhammad, engkau orang pertama kali yang datang untuk menjengukku. Saksikanlah wahai Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah." Tuh, ketika Rasulullah bantu orang lain, Allah bantu tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan mata basirahnya dia. Akhirnya mudah bagi dia untuk menerima keislaman. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau orang yang paling senang kepada Nabi Muhammad, senang dengan amaliyahnya Nabi Muhammad. Semua sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad itu pasti beliau kerjakan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai putriku, adakah amalan daripada amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum aku kerjakan? Ada enggak amalan Rasulullah yang belum aku kerjakan?" Akhirnya katanya Sayyidatuna Aisyah, "Ada wahai abahku. Aku tahu engkau ini rajin mengamalkan sunnahnya Nabi. Tapi ada satu amalan yang belum kamu lakukan, yang belum engkau lakukan. Apa itu wahai putriku? Beritahukan aku." Katanya Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap pagi dan sore itu mendatangi pasar. Beliau datangi itu pasar karena di ujung pasar tersebut ada seorang kakek yang tua, lemah dan buta. Kakek tua, lemah dan buta. Apa yang Rasulullah lakukan wahai putriku? Beliau bawakan itu makanan, beliau bawakan makanan dan minuman, lalu beliau kasih makan itu kakek pagi dan sore hari. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bergegas ke rumah mengambil makanan dan minuman. Beliau cari itu kakek di pasar. Ternyata ketika beliau telah menemukan kakek tersebut, beliau sapa. Kakek tersebut katakan, "Engkaukah itu wahai temanku? Sudah lama engkau tidak kelihatan. Kemana kamu beberapa hari ini?" Akhirnya kakek tersebut katakan, "Cepat bawakan makananku. Sudah lama kamu tidak datang. Sudah lama tidak ada yang memberikan makan sepertimu." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan makanannya. Disuapinnya lah kakek tersebut. Ketika sudah mulai makan, kakek ini mulai ngomong. Mulai omongannya ini tidak dijaga. Bagaimana itu Muhammad itu? Masihkah dia kayak orang gila? Masihkah dia memprovokasi orang? Dihina-hinanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW yang begitu hebat. Namanya kalau orang udah cinta, ketika yang dicintainya ini dihina, pasti akan marah. Akhirnya
yang awalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lembut kepada kakek tersebut, akhirnya membentak, mulai kasar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dibentaklah kakek tersebut. Katanya kakek Yahudi tadi, kamu bukan orang yang biasanya, kamu bukan temanku. Temanku itu biasanya lembut, perkataannya lembut. Bahkan makanan yang masuk ke aku pun lembut. Tidak susah mulut ini mengunyah. Namanya juga kakek, giginya udah bolong-bolong. Tidak susah makanan ini untuk mengunyah. Katanya Sayyidina Abu Bakar, begitukah temanmu? Iya, temanku seperti itu, lembut semuanya. Dan apakah engkau menghina Muhammad setiap hari? Iya, aku menghina Muhammad setiap hari. Ketahuilah, orang yang setiap hari memberikanmu makan itu telah meninggal. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ngasih makan kakek tersebut itu Nabi Muhammad. Dan beliau setiap hari dihina di depan kakek tersebut. Tapi akhlaknya beliau tidak pernah berubah, tetap lembut. Akhirnya kakek tersebut kaget. Betulkah bahwasannya yang memberikanku makan setiap hari itu Muhammad? Iya. Akhirnya kakek tersebut menangis. Beliau katakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai temanku, saksikanlah bahwasannya la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah. Terbukalah mata batinnya orang tersebut. Mudah bagi dia untuk masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah membantu dia. Akhirnya apa? Bantuannya Allah turun kepada Nabi Muhammad. Tugasnya Rasulullah dipermudah oleh Allah. Bantu, maka kamu akan dibantu. Rasulullah SAW juga mendidik istri-istrinya seperti itu untuk saling membantu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah diriwayatkan, disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah pernah diberi uang 1000 dinar, 1000 uang koin emas oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu an. Akhirnya ketika beliau ingin kembali ke rumah, ini beliau melihat banyak orang fakir, banyak fuqara masakin, para duafa, anak-anak yatim. Akhirnya selama perjalanan pulang, beliau bagi-bagi duit dinar tersebut. Uang 1000 dinar ini beliau bagi-bagi selama perjalanan. Sesampainya di rumah, akhirnya pembantunya mengatakan, ya Ummul Mukminin, kita ini sedang berpuasa, makanan di rumah tidak ada. Tidaklah engkau menyisakan sepeser pun untuk kita berbuka nanti. Katanya beliau, kalau gitu kenapa engkau tidak beritahu aku dari tadi? Beliau lupa akan dirinya, lupa akan kondisi dirinya. Ketika ada orang lain butuh, tidak usah mikir diri, bantu orang lain dulu. Didikan Rasulullah SAW kepada istrinya, 1000 uang koin emas dibagi semuanya. Sekarang kita lihat para sahabat radhiyallahu anhu, santrinya Rasulullah. Pernah di dalam suatu peperangan, perang Badar. Di situ ada 8 sahabat.
karena ganasnya kecamukan perang, ini 8 sahabat sekarat di satu tenda yang sama. Akhirnya dibawakanlah segelas air oleh seorang sahabat. Ketika diberikan kepada sahabat yang pertama, ini sahabat yang pertama katakan, "Jangan berikan aku, lihatlah temanku fulan, dia lebih membutuhkan, dia sangat kehausan, berikan kepada dia." Akhirnya orang yang megang gelas ini datang ke sahabat yang kedua. Akhirnya orang yang kedua, sahabat yang kedua katakan juga, "Jangan berikan kepadaku, lihatlah temanku yang itu, sangat membutuhkan dia, berikan kepada dia." Diberikanlah kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga pun berbicara juga sama, berikan kepada yang keempat, terus sampai ke orang kedelapan. Akhirnya sahabat yang memegang segelas air tadi menangis. Kenapa? 8 sahabat ini meninggal semuanya, dan mereka dalam keadaan mementingkan orang lain. Jangan aku dulu, orang lain dulu, orang lain. Dan semuanya meninggal dalam keadaan seperti itu. Tidak ada yang aku aja, tidak ada yang egois. Makanya para sahabat itu sering dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Para sahabat itu sering dipuji di dalam Al-Quran. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat itu lebih mendahulukan orang lain, walau kana bihim khasasah, walaupun di diri mereka ada kesusahan. Mereka kesusahan, tapi mereka tetap membantu. Itulah para sahabat. Jadi di dalam hadis tadi disebutkan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa orang yang melepaskan kesusahan orang lain, maka Allah akan melepaskan satu kesusahan dia di hari kiamat. Nanti ketika hari kiamat itu semua orang akan kesusahan, kelihatan kesusahannya dia. Di atas kepala ada matahari, jaraknya 1 mil. Terus ada timbangan, amal kita dipertontonkan kepada seluruh manusia. Urusan kedepannya surga neraka, banjir keringat, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Banyak situ kesusahan. Semua akan lari dari keluarganya, dari teman-temannya. Banyak kesusahan di situ. Tapi ketika orang tersebut sering membantu, maka Allah akan hilangkan satu kesusahannya. Dia bantu orang lagi, dihilangkan. Terus semakin banyak dia membantu orang lain, semakin banyak kesusahan ketika hari itu yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang tersebut tidak memiliki kesusahan sama sekali. Urusan dia gampang semuanya. Timbangannya gampang, masuk surganya gampang. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan dia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita mempermudah urusan orang lain di dunia dan di akhirat, itu akan dipermudah urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kerasa. Saya sendiri pernah merasakan. Saya pernah berpikir, saya punya teman di pondok. Ini anaknya ini nggak pernah modal. Nah, anaknya ini memang tidak punya ayah, tapi bukan dikatakan yatim, udah balik umur 23. Cuman dia kalau sekali minta itu nggak pernah nanggung-nanggung. Yes,
makan nasi padang. Yes, kita beli udang yuk 1 kilo. Kalau minta tuh nggak pernah nanggung dan sering minta. Ketika dia sering minta, duit dari abah saya tuh walaupun tidak ngomong itu terus ngalir. Tahu-tahu dikirim, tahu-tahu dikirim. Ketika orang ini sudah pindah beda tempat, saya di Dalwa 1, dia di Dalwa 3. Akhirnya apa? Ini saya punya kiriman kayak tersendat-sendat. Kok kayak nggak dikirim-kirim? Gara-gara apa? Dia tidak pernah minta. Gara-gara dia tidak pernah minta. Ketika dia minta saya kasih, duit saya ini lancar. Ketika dia tidak pernah minta lagi, duit saya tersendat-sendat. Makanya kalau kita mudahkan urusan orang lain, urusan kita digampangkan. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Terus kalau misalkan kita menutup aib orang lain, siapa orang yang menutup aib orang lain, kita tahu dia ini kelakuannya kayak gini. Kemarin melakukan ini, dulu dia tuh kayak gini. Tahu kita aibnya dia, kesalahan dia, kekhilafan dia. Cuman kita tutupin. Nggak usah diomongin. Apa yang Allah akan lakukan pada kita? Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Kita ini kadang mulia di dunia, kenapa? Karena Allah tutup aib kita. Sampai jadi pemimpin, sampai jadi imam masjid, sampai jadi pengurus di masyarakat, jadi orang besar di masyarakat. Kenapa dihormati? Karena aib sampai lagi tidak diperlihatkan. Coba diperlihatkan. Orang bahkan kabur dari kesampaian. Orang akan lari dari sampean. Malu kita. Tapi karena aib kita ditutup oleh Allah, maka orang masih bisa menghormati kita. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di akhirat seluruh amalan kita semenjak kita balik sampai kita meninggal itu diperlihatkan. Kalau misalkan amalan kita itu banyak maksiatnya, alangkah malunya kita kepada seluruh manusia, terlebih lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada 2 golongan yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia maksiat, Allah akan menutup aib dia. Tidak ditampilkan di hadapan seluruh manusia. Siapa? Pertama, orang yang menutup aib orang lain. Ditutup. Setiap kali dia maksiat, bagian itu tidak diperlihatkan oleh Allah. Kedua, orang yang taubatan nasuha. Orang yang sudah taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. 40 tahun dia berzina, 40 tahun dia minum-minum, terus dia taubat. Akhirnya 40 tahun yang dia maksiat di dalamnya itu sama Allah tidak diperlihatkan, disensor, di-skip. Nah, jadi yang terlihat hanya yang baik-baiknya saja dari umurnya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Terus orang bantuan Allah selalu ada bagi orang yang selalu membantu. Rasulullah itu membantu itu bukan sampai di dunia loh. Hari ini Rasulullah akan membantu kita. Apa? Di dalam hadis disebutkan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Aku hidup, kata Rasulullah, itu sebuah kebaikan untuk kalian, untuk umat muslim. Kenapa? Ketika zaman itu, ketika ada orang membutuhkan petunjuk, ada Al-Quran turun, ada ayat yang turun, hadisnya Rasulullah juga membantu. Bisa mujalasah dengan Rasulullah, kebaikan ketika Rasulullah hidup.
wa mamati khairun lakum. Bahkan kematianku atau meninggalnya aku itu juga sebuah kebaikan untuk kita semua. Uridat a'malakum, amal sampean itu diperlihatkan kepada beliau setiap hari Senin dan Kamis. Itu amalan kita, agenda amaliyah kita setiap minggu itu dia angkat ke langit. Ada agenda pagi setiap hari, ada agenda per minggu, ada agenda per tahun. Per hari pagi dan sore. Per minggu Senin dan Kamis. Per tahun malam nisfu Sya'ban. Ketika hari Senin dan Kamis, amalan per minggu kita ini diangkat ke langit. Tapi sebelum itu Rasulullah akan melihat dulu catatan-catatan kita. Fa in wajadtuhu khairan hamidullah. Kalau misalkan aku menemukan kebaikan, oh Masya Allah, jamaah Masjid Muhammad Nursitah, oh tadi sholat jamaah, setelah itu membaca zikir, setelah itu hadir majelis taklim. Ditemukan di agenda catatan kita, menemukan kebaikan. Hamidullah. Rasulullah akan memuji Allah dengan banyak pujian. Rasulullah puji Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtuhu ghairu dzalik. Nah, ini. Kalau misalkan Rasulullah menemukan selain itu bukan kebaikan, banyak mainnya, banyak lalainya, banyak khilafnya, banyak maksiatnya, apa yang Rasulullah lakukan? Astaghfiru Rabbi. Kita yang maksiat, Rasulullah yang membacakan, memohonkan ampun. Yang maksiat kita, tapi yang beristighfar duluan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mohonkan ampun supaya apa? Supaya ketika meninggal barangkali catatan kita sudah dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mintakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap minggunya, Senin dan Kamis. Makanya kita disunnahkan setiap Senin dan Kamis itu berpuasa. Ya, berpuasa supaya agenda kita ini ketika hari Senin dan Kamis itu bersih. Ketika diangkat amal kita dalam keadaan satu hari full itu ibadah. Terus yang penting dari kita, yang paling terpenting dari kita sekarang adalah memperbagus niat dulu. Memperbagus niat kita. Para salafun saleh itu mendidik anak-anak mereka hanya untuk sekedar keluar rumah. Misalkan ini adiknya nih, "Mak mau keluar." Nah, ini mamanya, ibunya pasti akan nanya, "Mau apa kamu keluar?" "Mau main, Mak." Hanya sekedar main? Kamu harus memiliki kebaikan di luar rumah. Kalau misalkan ada orang buta, kamu tuntun, kamu bantu jalannya dia. Kalau ada orang kelaparan, berikan makananmu. Kalau ada minta tolong, bantu. Terus diajarkan niat-niat tersebut sampai 70 niat hanya untuk sekedar keluar rumah. Itu disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. 70 niat hanya untuk sekedar keluar rumah. Kenapa para salafus saleh mendidik anaknya seperti itu? Karena di dalam hadis disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilah." Siapa orang udah niat baik, baik, keluar rumah niat bantu kalau ada orang perlu. Falam ya'mal, tahu-tahu dia nggak sempat mengerjakannya. Oh, nanti saya mau hadir majelis, tahu-tahu hujan, tahu-tahu di rumah sibuk banget,
ada kesibukan tersendiri. Tapi udah niat baik awalnya. Kataballahu lahu hasanatan kamilah. Allah tulis bagi dia satu pahala yang sempurna. Kita kadang ibadah belum tentu sempurna. Sholat kurang khusyuk, bener nggak? Ada kekurangannya. Tapi sekedar niat, tapi tidak terlaksana saja, itu sudah Allah tulis satu pahala yang sempurna. Terus fa in amilaha, kalau misalkan dikerjakan, niat hadir majelis, tahu-tahu beneran hadir, bisa hadir, kataballahu asyru hasanatin ila sab'imi'ah. Allah tulis bagi dia 10 pahala ila sab'imi'ah, bahkan sampai 700. Tadi sampai udah niat, tahu-tahu hadir sekarang, sampai ditulis sama Allah 700 kali hadir majelis taklim di pagi ini. Ila adhafin kasirah, bahkan sampai Allah lipat gandakan yang ditentukan oleh Allah. Terserah Allah mau dikasih berapa, ditulis 1000, ditulis 1 juta, terserah Allah. Yang penting sudah niat. Beda ketika orang tahu-tahu oh ada majelis, dia langsung singgah, itu beda pahalanya dengan orang yang sudah niat baru dia datang. Sama Allah dikasih bonus, sama Allah dikasih lebih. Jadi perbanyak niat kita dulu. Kalau nggak jadi dapat pahala, kalau jadi dapat bonus. Wa man hamma bi sayyi'atin, terus siapa orang udah niat jelek, niatnya jelek, malam ini mau minum-minum, pengen ngefly aku misalkan, misal malam ini aku mau pacaran, malam ini aku mau zina, niatnya niat buruk, falam ya'malha, tapi dia nggak jadi, oh nggak boleh, itu dosa, takut aku, nggak dikerjakan nama dia, kataballahu lahu hasanatan kamilah, tetap sama Allah ditulis pahala, satu pahala yang sempurna. Niat jelek tapi nggak jadi dikerjakan, tetap ditulis pahala. Mungkin itu saja karena waktunya sudah jam 6. Jelas nggih? Mungkin ada yang dipertanyakan? Ada yang mau bertanya? Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, jelas? Mudah-mudahan yang sedikit yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dijadikan sama Allah, kita semua termasuk golongan yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaatnya pada orang lain. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan maka itu datangnya dari kekurangan dan kebodohan al-fakir. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummatina wa masyayikhina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakah wa nas'aluka dhanban maghfurah. نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كسر وأنت لمن بها خبير اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته والحمد لله فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.